Di era globalisasi, dunia bergerak sangat cepat serta perkembangan teknologi yang sangat pesat. Namun, Indonesia mempunyai identitas bangsa, yakni Pancasila. Pada kali ini kami akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan ini dan tantangan yang kita hadapi dalam era globalisasi. Implementasi nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di era global, implementasi nilai Pancasila yang pertama berdampak pada kehidupan beragama yang saling menghormati, mahasiswa yang saling mendukung, tidak memaksakan keyakinan, serta menjaga keharmonian di tengah keberagaman. Implementasi nilai Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan dapat diwujudkan melalui aksi sosial, donasi digital, dan empati kelompok rentan. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita membantu sesama tanpa batas. Guys, besok kan ada tugas sains. Deadline-nya 3 hari lagi. Gimana? Mau kerjain kapan? Yuk, kita kerjain besok aja gimana? Put, kenapa? Kok mukanya kayak ada yang dipikirin? Sepertinya aku tidak bisa ikut kerja kelompok besok. Nenekku sedang sakit, aku harus merawatnya. Kenapa bisa gitu? Kamu kan tahu kalau menunda pekerjaan itu tidak baik. Iya, aku tahu. Tapi nenekku sedang sakit. Seluruh anggota keluargaku sedang berada di luar kota. Bagaimana kalau esok lusa? Esok lusa ibuku sudah pulang. Aku nggak mau. Aku maunya besok. Titik. Nanda, kita bisa mengerjakan tugasnya esok lusa. Kita masih punya waktu 3 hari sebelum deadline. Puput juga kan ada hambatan, jadi kita harus mengerti keadaan Puput. Benar tuh. Baiklah. Aku minta maaf ya Put kalau sudah menyakiti hatimu. Iya, aku juga ya. Terima kasih banyak sudah mengerti keadaanku. Kalau gitu, kita mau ngerjain kapan guys tugasnya? Gimana? Ada solusi? Gimana kalau ngerjain tugasnya di rumah Puput aja? Wah, ide bagus tuh. Iya ya, oke. Implementasi nilai Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia terlihat dari upaya melestarikan budaya lokal, toleransi antar suku, serta rasa bangga terhadap identitas nasional meski di tengah pengaruh budaya luar. Persatuan Indonesia yang juga dilambangkan dalam sila ketiga Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu bangsa, bersatu dalam satu tanah air. Mari bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Implementasi nilai Pancasila yang keempat yaitu perakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan kewakilan. Lingkungan kampus ditunjukkan melalui rapat organisasi, pemilihan ketua kelas, dan penyelesaian masalah secara demokratis. Bermusyawarah. Saat menjadi satu kelompok, semua anggota harus bekerja sama untuk hasil yang lebih baik. Ini menunjukkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai sila keempat Pancasila. Menjadi penengah saat ada perbedaan pendapat, saat ada yang berselisih karena ide kelompok berbeda, kita harus menengahi agar keduanya mau mencari solusi bersama. Ini wujud kebijaksanaan dalam berdemokrasi sesuai sila keempat Pancasila. Implementasi nilai Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tercermin dari sikap gotong royong dan pemerataan tanggung jawab. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi di dalamnya.
Di dalam ruang kelas, semua mahasiswa seharusnya punya kesempatan yang sama. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada dosen yang menilai bukan dari kerja keras, bukan dari kualitas, tapi dari siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih sering terlihat, siapa yang dianggap anak kesayangan. Mahasiswa yang benar-benar berusaha, yang begadang untuk menyelesaikan tugas, yang hadir tanpa terlambat, seringkali justru tidak terlihat. Ketidakadilan seperti ini perlahan mematikan semangat, bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa tidak dihargai. Pendidikan seharusnya menjadi tempat semua orang punya kesempatan yang sama, karena nilai terbaik bukan untuk yang dipilih, tapi untuk yang layak. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, harus budaya asing. Masuknya budaya asing sering mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup. Jika tidak disaring dengan bijak, generasi muda dapat kehilangan jati diri bangsa. Selanjutnya, teknologi dan media sosial. Hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi politik menjadi tantangan besar. Banyak anak muda kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, konsumerisme dan materialisme. Kemudahan belanja membuat gaya hidup konsumtif meningkat jauh dari nilai kesederhanaan. Dan yang terakhir, menurunnya nasionalisme. Banyak remaja lebih mengenal artis luar negeri dibanding pahlawan atau budaya Indonesia sendiri. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai pedoman moral dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Mulai hari ini, kita harus bisa menunjukkan rasa empati, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Bersama kita sebagai Indonesia untuk bisa menunjukkan rasa yang berkarakter dan berdaya.